Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Wali Saputra dari Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum fisika yang membahas tentang modulus puntir. Nah, yang pertama dimulai dari pengertian. Modulus puntir merupakan suatu kosakata yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bahan untuk menahan torsi dan momen puntir. Nah, modulus puntir didefinisikan sebagai rasio momen puntir yang diterapkan pada benda terhadap sudut torsi yang dihasilkan pada benda tersebut. Nah, tujuan dari praktikum modulus puntir ini adalah untuk memahami mengenai modulus puntir, menerangkan hasil dari percobaan praktikum modulus puntir, dan memberikan penjelasan pemanfaatan atau implementasi dari modulus puntir. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi modulus puntir. Modulus puntir disebut juga modulus geser dan hanya terjadi pada benda padat. Sedangkan puntiran adalah suatu perlakuan terhadap material yang diberikan torsi yang tegak lurus terhadap diameter material tersebut pada kedua ujungnya secara berlawanan. Salah satu hal yang mempengaruhi modulus puntir adalah gravitasi, karena gravitasi berkaitan dengan berat atau massa, di mana kita mengenal hukum yang menyatakan bahwa gaya tarik benda atau gaya tarik menarik benda berbanding lurus dengan dua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat dengan kedua benda tersebut. Nah, selain berhubungan dengan gravitasi, modulus puntir atau modulus geser berkaitan dengan gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas mempengaruhi massa dari benda dan juga dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan kecepatan sama dengan 0. Sebuah batang dijepit keras-keras pada salah satu ujungnya dan ujung yang lain bebas berputar dan dipasang keras-keras sebuah roda. Nah, kalau roda pertolongan katrol ini diberi beban pada ujung talinya, maka roda itu akan menghasilkan momen gaya terhadap barang tersebut dan dapat dilihat gaya gesernya. Nah, modulus puntir merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam mekanika material dan teknik yang dilambangkan dengan G, yang menggambarkan ketahanan material terhadap deformasi ketika dikenai torsi. Nah, berikut adalah hal-hal penting yang terkait dengan modulus puntir. Definisi dan pentingnya modulus puntir. Nah, modulus puntir adalah rasio tegangan geser terhadap tegangan geser dalam material. Ini menentukan beberapa kaku material tersebut terhadap puntiran yang esensial dalam perancangan elemen struktur seperti poros, balok, dan komponen lainnya. Nah, modulus geser atau modulus puntir ini juga berpengaruh pada desain struktur. Dalam aplikasi praktis, modulus puntir mempengaruhi desain dan kinerja berbagai komponen teknik. Penggunaan nilai G atau modulus puntir ini yang tepat memungkinkan insinyur untuk memastikan bahwa struktur atau komponen yang dirancang mampu menahan beban torsi tanpa mengalami deformasi yang berlebihan atau kegagalan material, entah patah atau sebagainya. Yang terakhir adalah aplikasi di bidang industri. Contoh aplikasi nyata dari modulus puntir termasuk dalam desain poros pada kendaraan, balok dalam jembatan, dan elemen pengikut seperti baut dan mur. Penggunaan nilai G dalam perhitungan ini membantu menjamin keandalan dan kekuatan struktur. Yang selanjutnya, ada beberapa contoh aplikasi modulus puntir, yaitu pembuatan alat ukur torsi untuk kekening dan juga komponen kendaraan, industri pesawat, dan juga jembatan dan struktur bangunan, di mana jika nilai hitung dari modulus puntir saat membangun jembatan tidak sesuai, jembatan tersebut dapat roboh ketika tidak kuat menanggung bebannya. Lalu teori dari modulus puntir.
Misalnya dengan jarum penunjuk yang melekat pada batang dan pembagian skala S dapat dibaca sudut puntiran batang, maka modulus puntir dihitung dari G sama dengan 2 dikali M dikali L dibagi R pangkat 4, di mana G merupakan modulus puntir atau modulus geser, M panjang batang, R adalah jari-jari batang yang dipuntir, dan G merupakan percepatan gravitasi, dan M adalah massa beban dari benda tersebut, dan yang terakhir adalah sudut puntiran. Di lab kita sudah melakukan percobaan mengenai modulus puntir dengan menggunakan alat percobaan mikrometer skrup, jangka sorong, mistar baja, batang uji, roda puntir, beban atau massa, dan juga katrol tali, serta jarum busur yang menunjukkan pergerakan di dalamnya, dan juga penjepit untuk menjepit batang ujinya. Nah, bisa dilihat praktikum yang kita lakukan menggunakan alat seperti ini, di mana cara kerjanya yaitu kita memasang satu batang, kemudian mengeraskan semua skrup, memeriksa kebebasan gerak puntiran ujung batang yang beroda, dan memeriksa apakah momen sudah akan diteruskan ke seluruh batang, dan kemudian mengukur L, R, dan menimbang M yang memiliki beberapa variasi, dan juga memastikan dudukan jarum penunjuk pada posisi tegak lurus terhadap busur derajat yang dianggap sebagai posisi 0 untuk kalibrasi awalnya. Nah, langkah yang terakhir adalah memberikan beban pada roda puntir dan mengamati pergerakan jarum penunjuk pada busur derajat dan mencatat hasilnya pada list data, yang dimana melakukan hal tersebut secara berturut-turut hingga semua beban uji yang diberikan dapat teruji dengan beberapa beban yang bervariasi. Nah, ini contoh hasil percobaan yang kita dapat dengan panjang batang yang dipuntir 55 cm, jari-jarinya 2 mm, dan jari-jari roda 3,85 mm, dengan 5 jenis massa yang diberikan dan beberapa perbedaan derajat puntiran. Kita bisa dilihat hasilnya juga berbeda, karena semakin besar massa juga akan semakin besar gaya puntir yang diberikan kepada batang uji. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.